Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Zahra dengan NIM 64211-321, mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara menghitung break-even point atau BEP dengan menggunakan software POMQM. Di sini terdapat 3 pertanyaan yang berkaitan dengan BEP. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu suatu produk memerlukan biaya tetap sebesar 10 juta dan biaya variabel sebesar 20.000 per unit. Berapakah perusahaan harus memproduksinya agar tidak mengalami kerugian jika setiap produk dijual dengan harga 25.000? Hitunglah keuntungan bersih yang akan diterima perusahaan jika perusahaan memasang kapasitas produksi sebesar 3.000 unit. Setelah itu kita bisa membuka software POMQM. Nah, karena kita akan mencari BEP, maka yang pertama kita lakukan adalah klik modul, lalu pilih yang break even or cost volume analysis. Lalu klik file, new, dan pilih yang kedua, yang break even analysis. Di sini kita bisa tulis nama perusahaannya, misalkan perusahaan ABC. Lalu klik OK. Nah, di sini ada tabel, ada fixed cost, variable cost, dan revenue per unit. Karena dari pertanyaannya ini sudah jelas mana biaya tetapnya, mana biaya variabel, dan juga harga jualnya, maka tinggal dipindahkan saja ke dalam tabelnya sesuai dengan kriteria biayanya. Untuk yang pertama ada biaya tetap sebesar 10 juta. Kita tulis 10 juta. Dan biaya variabel cost-nya 20.000. Dan harga jual per unit atau revenue per unitnya adalah 25.000. Lalu di sini ada pertanyaannya adalah hitunglah keuntungan bersih jika perusahaan memasang kapasitas produksi sebesar 3.000. Berarti di sini di volume analisisnya kita tulis 3.000. Kalau sudah begini, kita bisa langsung klik solve. Nah, ini adalah hasil perhitungannya. Jadi perusahaan akan mendapatkan keuntungan bersih sejumlah 5 juta apabila perusahaan memasang kapasitas produksi sebesar 3.000. Lalu kalau misalnya kita mau lihat dalam bentuk grafik, kita bisa klik window, lalu klik yang kedua, yang graph of break-even analysis. Nah, ini adalah bentuk grafiknya. Lanjut yang pertanyaan nomor 2. Perusahaan pantang mundur akan memproduksi televisi dengan pilihan biaya sebagai berikut. Biaya gaji, sewa gedung, bahan baku per unit, dan harga jual per unit. Berapa perusahaan pantang mundur harus menjual produknya agar tercapai BEP? Jika perusahaan memproduksi 100 unit, berapa keuntungan bersih yang akan diterima? Untuk ini kurang lebih caranya sama seperti yang nomor 1. Pertama adalah klik file, new, dan pilih yang kedua, yang break-even analysis. Kita aja. Lalu kita tulis dulu nama perusahaannya, perusahaan pantang mundur. Klik OK. Dan sini ada fixed cost atau biaya tetap. Karena di nomor 2 ini biaya tetapnya ada 2, ada biaya gaji dan sewa gedung, maka dijumlahkan. Biaya tetapnya adalah 24.000. Dan biaya variabelnya bahan baku per unit sebesar 500. Dan harga perjual revenue per unitnya adalah 1.000. Lalu jika perusahaan memproduksi 100 unit, berapa keuntungannya? Di sini volume analisisnya kita ubah menjadi 100. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung klik solve. Nah, ini adalah hasil perhitungannya. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan bersih sejumlah 26.000 apabila perusahaan memproduksi 100 unit. Kalau mau lihat dalam bentuk grafik, caranya sama, window, graph of break-even analysis. Nah, ini adalah bentuk grafiknya. Lalu yang nomor 3, perusahaan Dino akan memproduksi DVD dengan pilihan biaya sebagai berikut. Sewa gedung, biaya gaji, bahan baku per unit, dan biaya distribusi. Dari ketiga skenario di atas, manakah yang sebaiknya dipilih? Jika perusahaan akan memproduksi 100 unit, produk berdasarkan BEP dari ketiga skenario di atas. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 3, ini caranya agak sedikit berbeda. Pertama adalah klik file, lalu new, dan kalau tadi kita pilih yang 2, yang break-even analysis, sekarang kita pilih yang 1, yang cost of volume analysis.
Di sini nama perusahaannya kita tulis perusahaan Dino. Lalu number of cost, biayanya ada berapa? Di sini ada 4, ada sewa gedung, biaya gaji, bahan baku per unit, dan biaya distribusi. Jadi number of cost-nya kita tulis 4. Lalu number of option, karena di sini ketiga skenario, maka ada 3 opsi. Lalu klik OK. Nah, di sini tinggal kita sesuaikan aja deskripsinya dengan pertanyaan. Di sini ada sewa gedung, ada biaya gaji, ada bahan baku per unit, biaya distribusi. Nah, sewa gedung termasuk pada biaya tetap, fix, dan biaya gaji ini termasuk pada biaya tetap. Jadi kita ubah dari variabel, ini ubah jadi fix. Lalu opsinya yang pertama adalah kita pindahin aja angka-angkanya, 4.500.000, lalu 5.500.000, lalu 5 juta, biaya gajinya 500.000, 400.000, dan 450.000. Lalu biaya bahan baku 15.000, 10.000, dan 15.000. Biaya distribusinya 40.000, 30.000, dan 30.000. Nah, kalau sudah seperti ini, karena di sini ada jika perusahaan akan produksi 100 unit, maka volume analisisnya kita ubah menjadi 100. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa langsung klik solve. Inilah hasil dari perhitungannya, di mana kita melihat dari total biaya yang paling terendah. Di sini yang paling terendah ada di 9.900.000 pada opsi kedua. Jadi dari ketiga skenario di atas yang sebaiknya dipilih adalah yang opsi atau skenario yang kedua. Sekian penjelasan dari saya mengenai cara menghitung break-even point atau BEP menggunakan software POMQM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.